Bayangkan, kamu hanya seorang tukang kebun dari Indonesia, tidak punya siapa-siapa, tidak punya kuasa apapun. Tapi suatu malam, majikan cantikmu memanggilmu ke kamarnya. Bukan untuk dimarahi, bukan untuk dipecat. Tapi setelah malam itu, hidupmu hancur oleh fitnah. Namamu diinjak-injak dan kau diusir seperti penjahat. Namun, inilah yang tak pernah mereka duga. Kejujuranmu justru menjadi senjata paling mematikan. Ini bukan cerita biasa. Ini kisah tentang seorang TKI bernama Tony yang jatuh ke titik paling gelap sebelum takdirnya meledak dan membungkam semua orang. Jangan kemana-mana, karena satu keputusan kecil akan mengubah hidupnya selamanya. Tony berdiri kaku di depan pintu besar itu. Tangannya berkeringat, jantungnya berdetak tidak beraturan. Lorong lantai atas rumah megah itu terasa jauh lebih dingin dari biasanya. Lampu-lampu kristal memantulkan cahaya redup, menciptakan bayangan panjang di dinding, seolah menertawakan kegelisahan di dadanya. Ia mengangkat tangannya perlahan dan mengetuk pintu. Tok, tok, masuk. Suara itu tenang, dingin namun tegas. Suara yang selama ini hanya ia dengar dari kejauhan. Tony mendorong pintu dengan ragu. Kamar itu luas, tertata rapi, dan wangi parfum lembut tercium di udara. Di tengah ruangan, wanita itu berdiri membelakangi Tony, menatap jendela besar yang menghadap taman. Taman yang selama ini Tony rawat dengan tangannya sendiri. Tutup pintunya. Tony menelan ludah, lalu menutup pintu pelan. Ia berdiri dengan kepala tertunduk, tak berani menatap. Seluruh tubuhnya menegang. Dalam pikirannya, berbagai kemungkinan buruk berputar tanpa henti. Beberapa detik berlalu dalam keheningan yang menyesakan. Lalu terdengar helaan napas panjang. Kau tahu kenapa aku memanggilmu ke sini, Tony? Maaf, Nyonya, saya tidak tahu. Suaranya bergetar, hampir tak terdengar. Wanita itu berbalik perlahan, sorot matanya tajam, namun wajahnya terlihat lelah. Bukan wajah marah, bukan pula wajah mencurigakan. Ada sesuatu yang lebih dalam, kesedihan yang selama ini tersembunyi rapi di balik kemewahan. Duduklah. Tony terkejut. Ia ragu, namun setelah mendapat anggukan, ia duduk di tepi kursi dengan tubuh kaku, siap berdiri kapan saja jika diperintah. Beberapa saat, wanita itu hanya diam, lalu tanpa peringatan, air mata jatuh dari sudut matanya. Tony terpaku. Selama ini, baginya majikannya adalah sosok yang sempurna, tak tersentuh, seperti patung marmer tanpa celah. Melihatnya menangis membuat Tony merasa berada di tempat yang salah, pada waktu yang salah. Semua orang di rumah ini berbohong padaku, ucapnya pelan. Tapi entah kenapa, aku merasa kau berbeda. Tony tercekak. Saya hanya pekerja kebun, Nyonya. Justru itu, wanita itu tersenyum pahit. Kau tidak pernah meminta apapun, tidak menjilat, tidak mencari muka. Kau bekerja, lalu pergi. Tatapanmu jujur. Tony menunduk lebih dalam. Ia tidak tahu harus berkata apa. Dalam hatinya, ia berdoa agar pembicaraan ini tidak menyeretnya ke masalah yang tak ia mengerti. Malam itu, sang majikan mulai membuka cerita tentang pernikahan tanpa cinta, tentang pengkhianatan orang-orang terdekat, tentang rasa sepi yang tidak bisa diobati dengan harta atau kemewahan. Aku punya segalanya, tapi tidak punya siapa-siapa, katanya lirih. Tony terdiam, ia ingin pergi, tapi juga tidak tega. Ia hanya mendengarkan, menjaga sikap, menjaga jarak. Ia sadar betul bahwa satu kesalahan kecil bisa menghancurkan hidupnya. Kau tidak perlu menjawab apapun, Tony, lanjut wanita itu. Aku hanya ingin seseorang yang mau mendengar, tanpa menilai. Waktu berjalan tanpa terasa, hingga akhirnya wanita itu berdiri dan berkata, "Kau boleh pergi sekarang, terima kasih sudah mendengarkan." Tony berdiri cepat, membungkuk hormat. "Terima kasih, Nyonya." Saat ia melangkah keluar, suara itu kembali terdengar. "Mulai besok, kau tidak hanya bekerja di taman. Aku ingin kau membantu hal lain di rumah ini." Langkah Tony terhenti. Ia tahu, sejak malam itu, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Di kamarnya yang sempit, Tony terduduk lama, dadanya sesak. Ia teringat pesan ibunya, "Jaga dirimu, nak." Ya Allah,
Lindungi aku dari jalan yang salah, bisiknya sambil memejamkan mata. Ia tidak sadar bahwa keputusan kecil malam ini akan menyeretnya ke pusaran kecemburuan, fitnah, dan ujian terbesar dalam hidupnya. Dan badai itu baru saja akan bermulai. Angin sore berhembus pelan di sebuah desa kecil di Indonesia. Sawah membentang luas, hijau namun sunyi. Di sebuah rumah kayu sederhana yang catnya sudah mengelupas, seorang pemuda bernama Tony duduk termenung di depan pintu. Tatapannya kosong, menembus jauh ke masa depan yang belum jelas arahnya. Sejak kecil, hidup Tony tidak pernah mudah. Ayahnya, seorang buruh serabutan, meninggal dunia saat Tony baru berusia 17 tahun. Sejak hari itu, beban hidup seolah jatuh seluruhnya ke pundaknya. Ibunya sering sakit-sakitan, sementara dua adiknya masih bersekolah dan menggantungkan harapan padanya. Setiap malam, Tony bekerja serabutan, membantu tetangga, mengangkut hasil panen, apapun yang bisa menghasilkan uang. Namun penghasilannya tak pernah cukup. Hutang demi hutang menumpuk. Ia sering terbangun di tengah malam hanya karena suara batuk ibunya yang semakin hari semakin melemah. Suatu malam, ibunya memegang tangan Tony dengan gemetar. "Nak, kalau kamu lelah istirahatlah." Tony tersenyum pahit. "Tony nggak capek, Bu. Tony cuma belum berhasil." Namun jauh di dalam hatinya, Tony tahu ia hampir menyerah. Kesempatan itu datang lewat seorang tetangga yang baru pulang dari luar negeri. Ia bercerita tentang pekerjaan di Arab Saudi, tentang gaji besar, tentang rumah megah, tentang peluang hidup yang berbeda. Malam itu, Tony tidak bisa tidur. Ia menatap langit-langit rumah sambil bertanya pada dirinya sendiri. Haruskah aku pergi sejauh itu demi keluarga? Keputusan itu akhirnya diambil dengan air mata. Hari keberangkatan, ibunya memeluk Tony erat-erat. "Jaga diri baik-baik, Nak. Jangan pernah lupakan siapa dirimu." Tony mengangguk, menahan nangis. "Tony janji, Bu." Perjalanan panjang membawanya ke negeri asing yang panas dan keras. Bahasa yang tidak ia mengerti, budaya yang terasa dingin, dan pandangan orang-orang yang memandangnya hanya sebagai pekerja rendahan. Tony ditempatkan sebagai tukang kebun di sebuah rumah besar milik keluarga Arab kaya. Setiap hari, ia bangun sebelum matahari terbit, menyiram tanaman, memangkas pohon, membersihkan halaman luas yang tak pernah ia miliki di kampung halaman. Tangannya kasar, punggungnya sering nyeri, namun ia tak pernah mengeluh. Baginya, setiap tetes keringat adalah doa untuk ibunya di Indonesia. Majikannya dikenal tegas dan tertutup, terutama sang nyonya rumah, seorang wanita Arab cantik, berwibawa, dengan sorot mata dingin yang sulit ditebak. Tony jarang berbicara dengannya. Ia tahu posisinya. Ia hanya tukang kebun, tidak lebih. Namun seringkali saat Tony bekerja di taman, ia merasakan tatapan dari balik jendela lantai 2. Tatapan itu membuatnya tidak nyaman, tetapi ia mengabaikannya. Ia tidak ingin masalah. Ia hanya ingin bekerja, mengirim uang, dan pulang suatu hari nanti sebagai anak yang bisa dibanggakan. Malam-malam Tony diisi kesepian. Ia duduk di kamar kecilnya menatap foto ibunya dan adik-adiknya. Kadang ia bertanya dalam hati, apakah semua pengorbanan ini akan ada hasilnya? Atau aku hanya berlari menjauh dari luka? Hingga suatu malam setelah hari yang melelahkan, seorang staf rumah memanggilnya dengan wajah serius. "Tony, Nyonya memanggilmu, sekarang." Jantung Tony berdegup kencang. Panggilan malam hari bukan hal biasa. Pikirannya terpenuhi ketakutan. Apakah ia melakukan kesalahan? Apakah ia akan dipecat? Atau lebih buruk lagi? Dengan langkah berat dan nafas tertahan, Tony berjalan menyusuri lorong rumah besar itu. Setiap langkah terasa seperti membawa takdirnya menuju sesuatu yang belum ia pahami. Ia berhenti di depan sebuah pintu besar di lantai atas. Lampu redup, suasana sunyi. Tony menelan ludah. Ia tidak tahu bahwa malam itu akan menjadi awal dari perubahan hidupnya. Bukan hanya sebagai pekerja, tetapi sebagai manusia yang akan diuji dengan cara paling tak terduga. Sejak malam itu, hidup Tony berubah perlahan namun pasti. Ia tak lagi hanya bekerja di taman.
Sang nyonya sering memintanya membantu hal-hal ringan di rumah, mengantar barang, memastikan taman dalam ruangan terawat, atau sekedar menemani saat ia ingin berjalan di halaman belakang. Semua masih dalam batas wajar, terhormat, profesional. Namun, bagi mata orang lain, tidak demikian. Bisik-bisik mulai terdengar di antara para pekerja rumah. Tatapan sinis mengiringi langkah Tony setiap kali ia lewat. Senyum ramah yang dulu ia terima, kini berganti dengan sikap dingin dan curiga. Hati-hati sama tukang kebun itu, bisik seseorang. Terlalu sering dipanggil nyonya. Tony mendengarnya, tapi ia memilih diam. Ia tahu, membela diri hanya akan memperkeruh keadaan. Ia fokus bekerja, menjaga sikap, menjaga jarak. Ia tidak ingin kepercayaan kecil yang diberikan kepadanya berubah menjadi bencana. Namun, kedekatan emosional tak selalu bisa disembunyikan. Sang nyonya tampak lebih sering tersenyum sejak Tony ada di sekitarnya. Bukan senyum menggoda, melainkan senyum seseorang yang akhirnya merasa didengar. Dan perubahan kecil itu justru menjadi bahan bakar kecemburuan. Suatu sore saat Tony sedang merapikan bunga, sang nyonya mendekat. "Tony, kau tahu rasanya hidup sendirian di tengah kemewahan?" Tony berhenti bekerja. Ia menunduk. "Saya tidak tahu, Nyonya, tapi saya tahu rasanya sendirian tanpa apa-apa." Kalimat itu sederhana, namun menancap dalam. Sejak saat itu, percakapan mereka menjadi lebih dalam. Tentang luka masa lalu, tentang mimpi yang mati sebelum tumbuh, tentang kepercayaan yang hancur. Namun, Tony selalu ingat satu hal. Ia hanyalah pekerja. Ia menolak melangkah lebih jauh meski hatinya sering bergejolak oleh empati dan rasa kasihan. Di sisi lain, badai mulai terkumpul. Seorang staf senior yang iri diam-diam mengamati Tony. Ia merasa posisinya terancam. Baginya, Tony hanyalah orang asing yang tiba-tiba mendapat perhatian. Dan rasa iri itu berubah menjadi niat buruk. Fitnah mulai dirancang. Suatu hari, Tony dipanggil secara mendadak oleh pengelola rumah. Wajah mereka tegang. "Ada laporan tentangmu, Tony." Dada Tony berdegup keras. "Laporan apa, Tuan?" "Kami mendapat informasi bahwa kau bersikap tidak pantas pada Nyonya." Dunia seakan runtuh seketika. "Itu tidak benar. Saya bersumpah." Suara Tony bergetar, tangannya gemetar hebat. Namun fitnah adalah racun. Sekali dilempar, sulit dihentikan. Hari-hari Tony berubah menjadi neraka sunyi. Ia dijauhi, dicurigai, setiap geraknya diawasi. Bahkan saat ia menunduk dan bekerja, bisikan tajam menusuk telinganya. Malam hari, Tony tak bisa tidur. Ia menatap langit-langit kamar kecilnya mengingat wajah ibunya. "Bu, Tony cuma mau hidup jujur. Kenapa rasanya seberat ini?" Ia mulai berpikir untuk pergi, pulang, mengalah. Namun sebelum keputusan itu diambil, sebuah kejadian terjadi. Suatu malam, sang nyonya jatuh sakit. Kepanikan melanda rumah besar itu. Dalam kekacauan, Tony dipanggil untuk membantu karena ia orang terakhir yang bersama nyonya di taman. Tony ragu. Ia tahu, satu langkah salah bisa memperburuk tuduhan. Namun suara hatinya berkata lain. Ia memilih membantu. Ia mengantar air, memanggil bantuan, memastikan sang nyonya aman hingga dokter datang. Tidak lebih, tidak kurang. Namun justru kejadian itulah yang menjadi senjata fitnah paling kejam. Keesokan paginya, kabar beredar liar. Nama Tony disebut-sebut. Cerita dipelintir. Kebenaran dikeburkan. Ia dipanggil kembali. Kali ini bukan untuk dimintai keterangan, tetapi untuk dihakimi. Saat itu, Tony sadar, ujian hidupnya belum mencapai puncak. Yang terburuk masih menunggunya di depan. Dan ia harus memilih, bertahan dengan kebenaran atau tenggelam oleh fitnah. Pagi itu, udara terasa berbeda. Tidak ada sapaan, tidak ada senyum. Rumah besar yang biasanya sunyi kini terasa dingin dan penuh tekanan. Tony berjalan menyusuri halaman dengan langkah berat, merasakan tatapan-tatapan tajam menusuk dari segala arah. Belum sempat ia memegang alat kebun, dua staf keamanan mendekatinya. "Tony, ikut kami. Sekarang." Nada suara itu tidak memberi ruang untuk bertanya. Tony menelan ludah. Dadanya berdebar kencang. Ia tahu inilah saat yang ia takutkan sejak lama. Ia dibawa ke sebuah ruangan besar. Di sana sudah duduk beberapa orang penting rumah itu. Wajah mereka dingin. Tidak ada empati. Tidak ada kesempatan membela diri. "Kami sudah mendengar cukup banyak tentangmu," ucap salah satu dari mereka.
Tuduhan terhadapmu sangat serius. Saya tidak melakukan apapun, Tuan. Tony mencoba bicara. Suaranya bergetar. Demi Tuhan, saya hanya bekerja dan membantu saat diminta. Namun kata-katanya seolah tak berarti. Satu persatu cerita palsu dilontarkan, dipelintir, dibesar-besarkan. Tony mendengar namanya disebut dengan nada jijik. Hatinya terasa diremas. Ia mencari satu wajah yang bisa membelanya. Sang Nyonya tidak ada. Itulah saat Tony benar-benar merasa sendirian. Mulai hari ini, kau kami pecat, kata suara dingin itu akhirnya. Kau harus meninggalkan rumah ini sebelum matahari terbenam. Dunia Tony runtuh. Tidak ada penyelidikan, tidak ada kesempatan menjelaskan. Hanya keputusan sepihak yang menghancurkan hidupnya dalam hitungan menit. Tony keluar dari ruangan itu dengan langkah limbung. Setiap langkah terasa seperti menelan rasa malu. Barang-barangnya dikemas seadanya. Beberapa pekerja menatapnya dengan tatapan puas, seolah fitnah itu adalah kemenangan mereka. Di kamar kecilnya, Tony duduk terdiam. Tangannya gemetar saat memegang foto ibunya. Air mata jatuh tanpa bisa ditahan. Bu, Tony gagal. Suaranya pecah. Ia merasa semua pengorbanannya sia-sia. Semua kesabaran seolah tidak berarti apa-apa. Ia sudah menjaga sikap, menjaga batas, menjaga hati. Tapi dunia tetap menghukumnya. Saat senja tiba, Tony berjalan keluar dari gerbang besar itu. Tidak ada yang menoleh. Tidak ada yang mengucap selamat jalan. Ia berjalan tanpa tujuan, menyusuri jalan panas dengan kepala tertunduk. Uang yang ia punya hanya cukup untuk beberapa hari. Pulang ke Indonesia terasa mustahil. Bertahan di negeri asing tanpa pekerjaan terasa seperti mimpi buruk. Malam itu, Tony duduk di trotoar, sendirian. Lampu kota menyala namun hatinya gelap. Untuk pertama kalinya, imannya goyah. Tuhan, kalau aku salah, tunjukkan. Kalau aku benar, kenapa begini akhirnya? Ia teringat pesan ibunya. Jangan pernah tinggalkan kejujuran. Namun malam itu, kejujuran terasa seperti beban paling berat. Keesokan harinya, Tony jatuh sakit. Tubuhnya lemah, pikirannya kacau. Ia nyaris menyerah pada nasib. Ia bahkan sempat berpikir untuk menerima apapun pekerjaan gelap yang datang, asal bisa bertahan hidup. Namun di tengah keputusasaan itu, sebuah panggilan masuk ke ponselnya. Nomor tak dikenal. Tony, ini aku. Suara itu. Suara yang ia kenal. Sang Nyonya. Nafas Tony tertahan. Nyonya, aku baru tahu semuanya. Aku baru tahu kau dijadikan kambing hitam. Suara itu bergetar. Dan aku tidak akan diam. Air mata Tony kembali mengalir. Bukan karena sakit, melainkan karena secerah harapan yang hampir mati. Namun ia belum tahu, perjuangan terbesarnya belum selesai. Karena membuktikan kebenaran seringkali lebih menyakitkan daripada menerima hukuman. Dan ledakan takdir itu akan terjadi di bagian terakhir hidupnya. Malam itu, Tony tidak bisa tidur. Ponsel yang masih berada di tangannya terasa hangat, seolah menyimpan gema suara yang barusan ia dengar. Suara sang nyonya, penuh penyesalan, penuh kemarahan, dan yang paling mengejutkan, penuh keyakinan padanya. Untuk pertama kalinya sejak ia diusir, Tony merasa tidak sendirian. Keesokan harinya, Tony diminta datang ke sebuah kantor hukum di pusat kota. Langkahnya ragu, hatinya berperang antara harapan dan trauma. Ia takut ini hanya akan membuka luka lama. Namun ia tetap datang, berbekal satu hal yang tak pernah ia lepaskan. Kejujuran. Di ruangan itu, ia melihat sang nyonya duduk dengan wajah tegas. Tidak ada air mata, tidak ada keraguan. Wanita yang dulu terlihat rapuh kini berdiri sebagai sosok berani yang siap menghadapi kesalahan besar yang pernah ia biarkan terjadi. "Maafkan aku, Tony," ucapnya pelan. "Aku terlambat mempercayaimu." Penyelidikan pun dimulai. Satu persatu kebohongan terungkap. Rekaman kamera, pesan tersembunyi, dan kesaksian diam-diam dari pekerja lain akhirnya membuka mata semua pihak. Nama Tony dibersihkan. Fitnah runtuh seperti debu. Orang-orang yang dulu menuding kini tertunduk.
Orang-orang yang dulu menghina kini terdiam. Tony dipanggil kembali ke rumah besar itu. Namun kali ini ia melangkah masuk dengan kepala tegak. Tidak sebagai pesakitan, tidak sebagai tersangka, melainkan sebagai orang yang dizolimi dan menang dengan cara terhormat. Di hadapan semua staf, sang nyonya berkata lantang, "Tony adalah orang paling jujur di rumah ini, dan aku bersalah karena tidak melindunginya sejak awal." Suasana hening, tidak ada yang berani menyelah. Namun Tony justru melangkah maju dan berkata dengan suara bergetar namun tegas, "Saya memaafkan, tapi saya tidak ingin kembali bekerja di sini." Semua terkejut. Bukan karena dendam, tapi karena saya ingin pulang. Saya ingin kembali sebagai anak yang tidak membawa luka. Sang nyonya menahan air mata. Ia mengangguk, lalu memberikan sesuatu yang tak pernah Tony bayangkan. Bantuan modal usaha dan dukungan penuh untuk masa depannya di Indonesia. Beberapa minggu kemudian, Tony pulang ke tanah air. Ibunya menangis saat memeluknya. Bukan karena sedih, melainkan karena bangga. "Kamu pulang sebagai lelaki sejati, Nak," bisik ibunya. Tony memulai hidup baru, usaha kecil, hidup sederhana, tidak mewah, namun damai. Ia tidak kaya raya, tetapi cukup. Ia tidak terkenal, tetapi dihormati. Di suatu sore, Tony berdiri di depan rumahnya menatap langit jingga. Ia tersenyum kecil. Luka itu masih ada, tapi tidak lagi menyakitkan. Luka itu telah berubah menjadi pelajaran. Dalam hatinya, ia berkata, "Tidak semua orang yang jatuh itu kalah. Kadang mereka hanya sedang dipindahkan Tuhan ke tempat yang lebih pantas." Dan untuk pertama kalinya sejak lama, Tony benar-benar merasa tenang. Terima kasih telah menyaksikan kisah perjalanan hidup Tony hingga akhir. Cerita ini mengajarkan kita bahwa hidup tidak selalu adil pada orang baik. Namun kejujuran, kesabaran, dan keteguhan hati tidak pernah sia-sia. Terkadang kita harus jatuh sangat dalam, difitnah, direndahkan, bahkan kehilangan segalanya, bukan untuk dihancurkan, melainkan untuk dipindahkan Tuhan ke jalan yang lebih baik. Semoga kisah ini bisa menjadi pengingat bahwa kebenaran memang bisa terluka, tetapi tidak pernah benar-benar kalah. Pesan moral yang disampaikan: jangan pernah mengorbankan harga diri demi bertahan hidup. Fitnah bisa menjatuhkan nama, tapi tidak bisa membunuh kebenaran. Orang sabar mungkin diuji lama, tapi pertolongannya selalu datang tepat waktu. Kejujuran adalah warisan terbaik yang bisa kita jaga, meski pahit di awal. Ajakan subscribe, halus dan menyentuh. Jika kisah ini menyentuh hati Anda, jika Anda percaya bahwa setiap perjalanan hidup punya makna, jangan lupa untuk subscribe channel Perjalanan Hidup. Dukungan Anda adalah semangat bagi kami untuk terus menghadirkan cerita-cerita inspiratif, dramatis, dan penuh pelajaran hidup. Subscribe, like, dan bagikan agar semakin banyak orang terkuatkan oleh kisah-kisah kehidupan nyata. Interaksi penonton untuk komentar dan algoritma. Tuliskan di kolom komentar, Anda menonton video ini dari kota mana? Dan menurut Anda, pelajaran hidup apa yang paling menyentuh dari kisah Tony? Kami sangat senang membaca setiap cerita dan pendapat Anda. Kalimat doa untuk para penonton. Semoga siapapun Anda yang sedang berjuang dalam diam, yang sedang difitnah, diuji, atau merasa sendirian, Tuhan kuatkan hati Anda, lapangkan rizki Anda, dan jernihkan jalan hidup Anda. Semoga luka-luka hari ini menjadi kekuatan esok hari. Amin. Disclaimer. Disclaimer, cerita dalam video ini adalah fiktif semata dan dibuat untuk keperluan hiburan serta pembelajaran hidup. Apabila terdapat kesamaan nama, tokoh, atau kejadian dengan pihak tertentu, hal tersebut tidak disengaja dan murni kebetulan. Kami mohon maaf apabila terdapat kata-kata yang kurang berkenan.